tapi kita mau coba bikin 5 rumah di situ karena kami pikir harga tanah di Jakarta udah mulai nggak masuk akal ya, udah mulai. Kalau untuk orang-orang yang ini sebenarnya refleksi dari saya sendiri sih, saya umur segini belum lewat sih, baru masuk 30 gitu, tapi udah mau punya rumah tuh sulit, beli tanah tuh hampir mustahil, kredit juga mustahil. Kayaknya kalau kita nggak mikir cara gimana kita bisa beli tanah, tetap punya rumah, tetap nyaman gitu, kayaknya nggak survive sih. Dan nggak pengen tinggal di apartemen juga, tetap pengen punya rumah sendiri. Jadi patungan bisa jadi salah satu cara gitu, patungan sama teman beli rumah, beli tanah gitu, bikin rumah kan, mungkin sih jadi satu cara gitu. Ini marketnya yang ini, proyeknya namanya rumah minimal. Ini rumah yang saya desain untuk sayembara rumah hemat energi, tapi nantinya akan jadi rumah tinggal saya. Pemikiran awalnya tentang bagaimana membuat sebuah rumah yang benar-benar hemat energi gitu, karena sesuai dengan tuntutan dari sayembaranya. Lalu saya mulai berpikir tentang energi-energi yang membentuk sebuah rumah, bukan cuma energi yang kita pakai sehari-hari aja gitu, tapi dimulai dari awal sekali waktu material-material yang dipakai untuk membangun rumah kita itu diambil, jadi energi ekskavasinya. Gimana caranya mengurangi semua material yang dipakai, kemudian mengurangi energi pakai kita terhadap bangunan tersebut, gimana energi ngebuatnya, energi ngerawatnya. Ini energi, ini material-materialnya dan waktu dia lagi dipakai, kita jadi terus. Ini energi kita pakai sehari-hari, energi ngerawat kita gitu. Kemudian saya mulai melihat elemen pembentuk rumah itu apa aja. Ada dinding yang sebenarnya manusia punya obsesi yang besar sama ini. Saya nggak tahu sebenarnya obsesi manusia terhadap dinding itu mulainya kapan gitu. Tapi tiap kali kita bikin rumah, kita selalu yang pertama kali kita pikir adalah di mana kita meletakkan dinding. Di sini. Lalu akhirnya yang kita lakukan adalah mengkonfigurasi dinding-dinding supaya akhirnya jadi rumah gitu. Supaya kita punya proteksi di 4 sisi, lalu itu jadi ruangan. Kemudian ruangan-ruangan yang dibuat, lalu sebenarnya kita lakukan yang lebih sering kita lakukan adalah kita mengkomposisi dinding supaya menjadi kumpulan ruang-ruang yang pada akhirnya jadi sebuah bangunan gitu. Ini saya mulai melihat kembali hal-hal yang seperti ini sih. Next. Tapi ada wall of Jericho, jadi mulai tentang obsesi tentang dinding itu mulai saya pikirin. Padahal sebenarnya begitu kita selesai ngebuat dinding udah gitu, kayak dinding ini kita bikin dinding ini nggak tahu harganya berapa juta, tapi udah dinding ini kan cuma di sini aja, nggak ngapa-ngapain, nggak ada fungsinya. Fungsinya cuma ngebatasin privasi ruang ini dengan privasi ruang sebelah sana gitu. Kalau untuk rumah saya mau berpikir ada nggak sih sebenarnya cara lain untuk menciptakan privasi ini tanpa harus buang-buang energi, buang-buang uang, buang-buang bahan bangunan yang bikin dinding gitu. Ada nggak sih yang lain? Pikiran ini juga yang pada akhirnya jadi bikin ada pameran rumah tanpa pintu gitu, yang menggulirkan yang lain. Nah pada akhirnya kan nggak ngapain. Kemudian atap, mulai ngelihat tradisi atap di tanah yang sekarang namanya Indonesia ini, kita punya banyak sekali tradisi atap. Jadi udah jadi bagian yang kita apa sebenarnya bisa dilakukan dengan atap, gitu. Bagaimana atap bisa berperan lebih daripada cuma sekedar mengalirkan air gitu, secepat-cepatnya ke tanah. Lalu lantai, apa yang bisa dilakukan dengan lantai, tinggian, apakah ketinggian bisa menciptakan privasi, ya, apakah ada hal yang bisa dipisahkan dengan adanya ketinggian. Hal-hal ini yang coba saya lihat lagi sih di proyek ini. Kemudian bagaimana pola hidup masyarakat, pola hidup generasi yang sekarang gitu, pola hidup saya, pola hidup kita kan saya nggak tahu sama kalian, tapi pola hidup manusia sekarang sih menurut saya udah lebih banyak tergantung sama perkakas gitu. Kayak kita benar-benar hidup dari perkakas, dan kita bisa punya ruang yang kosong seperti ini, kita belanja perkakas, lalu saya bisa aja tinggal di ruang yang seperti ini dengan membeli perkakas tempat tidur, saya beli vacuum cleaner, saya beli kompor, saya beli apa, lalu ruang ini bisa jadi tempat tinggal saya gitu. Lalu iklim, betapa kita sebenarnya beruntung. Saya mikir kayak gini karena waktu itu saya ke satu negara iklim subtropik, lagi musim dingin, -2 derajat Celcius, itu nyiksa banget. Saya kayak cepet-cepet pulang. Jadi sebenarnya kita beruntung, kita hidup di iklim tropis dan tidak pernah merasakan perubahan cuaca yang ekstrim.
kita tetap di 27, 24, 32, 30 gitu, itu menyenangkan sekali. Kenapa kita harus menutup diri gitu? Ya kan, kayak santai gitu, kayak di pantai. Terus oke, dengan semua hal ini apa yang kita bisa lakukan gitu dengan rumah gitu? Apa yang bisa kita pikirkan kembali dengan membuat sebuah rumah? Akhirnya saya bikin desain ini. Berangkatnya yang tadi itu yang saya pikir kita didominasi oleh dinding. Ini kan kalau misalnya kita bikin lihat rumah brosur-brosur developer atau rumah-rumah yang kita lihat kebanyakan kan kira-kira gini kan, ada dinding sini, dinding sana, dinding sana, dinding sana, dinding sini, di mana-mana gitu. Terus gimana kalau misalnya oke, kita cuma bikin pakai satu dinding aja. Tadinya saya nggak mau bikin pakai dinding sih, tapi bisa saya lihat cara-cara kalau nggak mungkin pakai dinding. Oke, satu dinding itu udah paling minimal. Kira kita bikin satu dinding, tapi kemudian gimana supaya dia nggak cuma jadi dinding aja? Karena menurut saya selama ini kita membuat dinding itu nggak ada gunanya. Habis bikin dinding dari bata, udah gitu aja gitu. Karena saya pikir kita terobsesi oleh perkakas, jadi oke, kita bikin satu dinding besar di sini. Itu adalah lemari, bukan dinding. Jadi ini lemari, tempat menyimpan semua perkakas itu ada di tengah sini semua gitu. Ini kalau kalian mau lihat di video, mohon jangan dibuka. Jadi ini di sini dinding semua. Lalu semua kegiatan sehari-hari selain kegiatan yang membutuhkan privasi yang tinggi dalam hal ini tidur, itu ada di bawah. Jadi ini seperti teras yang besar gitu di bawah. Ini ruang keluarga, ini kamar mandi, ini tempat ruang makan, di sini ada dapur, di sini ada dapur, sini area buat cucinya. Jadi rumahnya terbagi di dua sisi kanan dan sisi kiri. Kemudian di sini saya masih bisa punya kolam renang. Di sini ada teras besar yang kalau misalnya sarapan di sini masak, duduk-duduk makan kita di sini. Kalau di sini masak, bisa makan malam bareng di sini sama teman-teman gitu. Ini rumahnya sangat terbuka. Lalu lantai keduanya jadi kamar tidur. Semua kamar tidur di lantai atas ada 4 kamar tidur. Ini kamar tidur utama yang paling besar. Ini kamar tidur yang paling kecil. Di sini adalah poin yang di bawahnya ada ruang keluarga. Lalu ini ada 2 kamar tidur lagi dan ini ada perpustakaan di tengah itu. Tempat menaruh beberapa buku. Ini kira-kira potongannya. Jadi ini seperti ini. Ini dindingnya, lemarinya, lalu ini lantainya. Di bawah sini terbuka, ini ditutup oleh atap. Jadi atap kemudian berfungsi sebagai penutup untuk dua ruang yang di atas ini, gitu, ruang tidurnya. Ini beberapa suasana ruangannya. Ini kalau di bawah, di teras bawah. Dan saya juga selalu pengen punya rumah yang seluruhnya teras gitu. Gak ada banyak dindingnya. Kemudian berikutnya adalah proyek yang sekarang lagi dibangun. Kami mengerjakan extension Salihara untuk komunitas Salihara. Mungkin teman-teman udah ada yang tahu komunitas Salihara itu ada satu kompleks untuk seni yang dimiliki oleh komunitas Salihara dengan patronnya Pak Gunawan Muhammad. Kompleksnya didesain oleh Andra Matin, Adi Purnomo, dan Mas Kusmo Wijaya. Saya diminta untuk merencanakan extension di bagian belakangnya. Keterlibatan kerjasama saya dengan komunitas Salihara dan khususnya Gunawan Muhammad sebenarnya dimulai dari tahun 2010 waktu saya mengerjakan desain panggung untuk operanya Gunawan Muhammad, Opera Tanah Malaka. Ini desain panggungnya. Ini waktu dipentaskan di Salihara. Berikutnya. Ini kemudian ini waktu dipentaskan di Geraha Bakti Budaya ada jadi waktu lagi mengerjakan desain panggung ini kemudian Pak Gunawan bilang sama saya lagi mau ngerjain extension di belakang nih, kamu mau ngerjain nggak? Saya waktu itu baru keluar, jadi apa sih ngerjain Pak? Oke, itu dia mikir oke, bisa hidup. Terus yaudah kita lanjut lagi ngerjain.
ruangan di Salihara yang berhubungan langsung sama ruang teater, jadi tamannya teater. Kemudian ya saya mengerjakan extension ini. Desainnya kira-kira ada jadi ini kompleks Salihara yang didesain oleh Mas Mamo mendesain yang belakang ini Max. Ini Marco, Mas Aang, ini Mas Mamo, lalu tanah yang didesain oleh saya yang di belakang sini. Ini mereka beli setelah 2 tahun, 3 tahun beroperasi. 2 tahun beroperasi, luasnya 500 meter persegi. Lalu set block plan-nya kira-kira seperti ini. Ada akses langsung dari apa namanya teater atap. Ada yang udah pernah ke Salihara? Familiar nggak sama Salihara? Belum pernah ke Salihara. Jadi di Salihara itu ada satu teater black box yang di atasnya ada taman atapnya tuh yang desain Mas Mamo. Jadi ini akan ada hubungan langsung dengan taman atap ini gitu. Lahannya bentuknya segitiga begini. Tapi kemudian oleh Pemda dia dikasih GSB sekitar 9 meter ke belakang, lalu di belakang di sini harus ada jeda lagi 1,5 meter nggak boleh nempel, ini juga 1,5 meter lagi nggak boleh nempel. Akhirnya tanah yang bisa dibangun cuma 200 meter persegi dari 500 meter persegi yang dibeli gitu. Terus kebutuhan ruang yang mereka perlukan totalnya ada 1.200 meter persegi. Kalau 4 lantai yang aturan bangunnya cuma 4 lantai, berarti 400 meter kalau direplicate itu cuma bisa dapat 800 meter persegi. Saya kurang 400 meter persegi lagi gitu. Jadi saya harus cari ekstra 400 meter persegi. Next. Yang saya lakukan akhirnya adalah mengeluarkan semua sistem sirkulasi vertikal dari tanah utamanya. Tanah utamanya itu yang ini tanah utama, dan semua sistem sirkulasi dikeluarkan dari bangunan. Tangga diletakkan di sisi sebelah sini, meminjam lahan yang sudah mereka punya, dan sirkulasi vertikal akhirnya juga dikeluarkan jadi ke sini. Akhirnya kita pakai lift konstruksi. Ini lantai dasar yang dijadikan gudang oleh mereka, jadi total semua gudang di bawah semua. Aksesnya dari sini. Kemudian ini akses masuk ke gudang, ini ada gudang umum, ini ada gudang kering, ini ada gudang teater, dan ini ada gudang tertutup. Naik 1 lantai, kemudian ada fungsi yang paling besar ini adalah studio tari dan studio musik. Jadi mereka bikin extension ke belakang karena mereka pengen punya studio tari dan studio musik mereka sendiri gitu. Lalu setelah mereka bilang pengen punya studio dan studio musik, mereka juga pengen punya wisma, kemudian gudang, lalu ruang fitness, ruang dokumentasi, ruang serbaguna, dan amfiteater. Banyak. Jadi saya harus memikirkan gimana semua fungsi itu masuk ke dalam bangunan yang kecilnya kira-kira hanya tanahnya hanya 200 meter persegi gitu. Ini adalah studio tari, letaknya ada di bawah, dan ini adalah wisma-wisma. Ini wisma VIP, ini wisma yang lebih biasa bareng-bareng. Lalu ini ada yang saya sebut teras dalam. Karena karakteristik dari ruangan ini tingginya 6 meter, maka saya bisa memasukkan dua lantai di sisi-sisinya gitu. Di sini ada 4 lagi wisma dan kamar mandi dan 1 VIP. Lalu yang tadi di bawah itu teras dalam, ini kita jadi bisa punya teras luar yang berhubungan dengan atap dari ruang utilitas untuk teater. Atap ini sekarang akan dibuat sebagai taman atap, ya jadi rumput gitu. Lalu ini lantai 3B, kita nyebutnya lantai 3A, kita nyebutnya ini lantai 3A, jadi lantai 1, 2A, 2B, 3A, 3B. Lalu lantai 4. Ini tadi yang untuk studio musik. Jadi dia nanti akan ada jembatan yang berhubungan langsung dengan teater atap